Tiba-tiba si Kamadoji-nya muncul lagi dari belakang. Dia ngelihat si Shinoa itu jantungnya udah berhenti. Maka si Ferit langsung cabut pedangnya dia dan mau ditusuk ke arahnya si Shinoa. Dan setelah itu, この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, datang kembali di Sound Speak. So, kali ini kita lanjutkan kembali untuk Owarino Seraphnya, yang mana kemarin banget nih aku udah upload untuk chapter 71 sampai 73. Kali ini kita lanjutkan chapter 74-75, di mana aksi Buya ini mulai makin panas nih, udah mulai konfliknya udah mulai muncul. Jadi langsung kita mulai aja, nggak usah kebanyakan cincong, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Chapter 74, aku ingatkan sekali lagi, di part ke-13 kemarin kita tahu nih, kita ngelihat kalau Ashuramaru dan Yuichiro itu kerjasama untuk mengalahkan si Kamadoji yang tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam alam bawah sadarnya si Yuichiro, ke dalam alam iblisnya si Ashuramaru. Mereka berdua tanpa clue, nggak ngerti apa-apa, nggak punya ingatan apapun, bahwa mungkin sebenarnya mereka itu kenal dengan si Kamadoji ini, terpaksa harus bertarung untuk mengusir ini makhluk dari dalam alam bawah sadar Yuichiro. Nah, Shinoa yang menyarankan dia, yang ngasih tahu dia, ini loh iblis kamu Yusan itu perlu bantuan, itu notice nih, dia ngerti kelihatannya si Kamadoji, karena kan si Kamadoji iblisnya dia nih. Si Kamadoji ini masuk ke dalam alam bawah sadarnya Yuichiro, maka dia coba menyadarkan Yuichiro, coba menyelamatkan, menenangkan Yuichiro. Di situ dia bicara sama Guren, dia kasih tahu ini bahaya nih, ini masalah nih, monsternya itu masuk ke dalam dunianya Yuichiro, dalam dunianya Ashuramaru. Nah, di dalam alam bawah sadar Yuichiro kita ngelihat nih bahwa mereka berdua itu digoda dulu, dikasih sebuah penawaran sama si Kamadoji. Karena si Kamadoji ini mah tahu dan dia mengenal mereka berdua dari masa lalu. Dia ngasih tahu nih, dia tanya, kalian nggak penasaran emang dengan masa lalu kalian? Aku tuh ngerti loh, aku bisa ngasih tahu kalian. Aku bisa ceritain semua yang terjadi di masa lalu, aku bisa kasih tahu asal usul kalian. Nah, si Ashuramaru-nya menolak gitu. Dia udah ngerti kalau misal diajak bicara nih, kita ngeladenin bicaranya ini kampret gitu ya. Ini yang ada kita nanti malah diambil alih, kita malah dirasuki. Maka si Ashuramaru-nya menolak dengan tegas. Tapi beda dengan Yuichiro, di mana Yuichiro-nya kelihatannya mungkin dia pengen tahu nih, dia agak penasaran dengan masa lalunya dia itu asal usulnya siapa, kenapa, dan gimana. Maka karena si Yuichiro dari dalam hati itu emang penasaran, dia pengen tahu, secara nggak sadar dia kayak ke brainwash, dia kayak terhipnotis sama omongannya si Kamadoji ini tadi. Jadi dia kayak nggak sadarkan diri gitu. Nah, dari situ Ashuramaru ini ngerti ini bahaya nih, masalah nih, ini tuanku nih, pemilikku ini malah dia tersedot nih, malah pikirannya, tersedot malah hatinya. Dan langsung aja sama si Kamadoji disamperin lah, dideketin ini si Yuichiro. Meskipun sama Ashuramaru udah coba diserang tapi gagal semua. Akhirnya si Yuichiro-nya itu dipegang terus dibawa sama si Kamadoji ini tadi. Si Kamadoji ini udah ngerasa kalau ini si Yuichiro ini bakal bisa aku rasukin nih, bakal bisa aku manipulasi, karena si Yuichiro ini udah menyerahkan kesadarannya dia buat aku. Tapi ternyata itu semua tipuan. Tiba-tiba Yuichiro-nya sadar, dia melet, dia ngejek ke si Kamadoji, terus langsung ditebas seketika sama si Yuichiro. Jadi itu cuman fake aja dong, cuman tipuan aja. Mungkin sama si Yuichiro meskipun dia ini geblek gitu ya, tapi dia ngerti karena caranya untuk bisa ngakalin supaya bisa menyerang si Kamadoji dari jarak dekat. Setelah si Kamadoji yang terluka ini tadi, kemudian si Yuichiro juga udah sadar gitu ya, karena semuanya yang dia lakukan tadi itu cuman fake doang, tipuan doang. Dia langsung melayangkan begitu banyak serangan, begitu banyak tebasan, sampai motong, sampai mencabik-cabik si Kamadoji ini. Bener-bener dibelah semuanya. Dan akhirnya selesai gitu kan pertarungan. Si Ashuramaru sama si Yuichiro ini udah tenang gitu kan, berarti ini kelihatannya aman nih, udah, ini orang udah kalah gitu ya, udah menghilang lah dari alam bawah sadar kita berdua nih. Mereka berdua lagi coba ngecek tubuhnya ini tadi yang udah tercabik-cabik gitu kan. Terus mereka berdua sambil ngomong gitu, ini monster siapa sih sebenarnya? Kok tiba-tiba bisa masuk? Kok dia bisa mengendalikan pikiran kita? Kok dia juga katanya mengenal kita dari masa lalu? Tapi ya mereka berdua sama-sama amnesia gitu kan, sama-sama nggak inget apa-apa dari masa lalu mereka. Nah, ketika lagi ngobrol kayak gitu tuh sambil ngecek badannya yang udah menghilang tuh, udah menguap, badannya si Kamadoji udah menguap, tiba-tiba si Kamadoji-nya muncul lagi dari belakang. Terus si Ashuramaru sama Yuichiro langsung ditusuk dadanya dua-duanya. Nah, itu si Ashuramaru sama Yuichiro-nya udah kewalahan gitu kan, karena tiba-tiba dapat serangan mendadak, mereka nggak ada penjagaan sama sekali. Tiba-tiba muncul Shinoa, ada sebuah pintu terbuka gitu ya, di alam bawah sadarnya itu ada Shinoa muncul.
dan Shinoa-nya pengen menyelamatkan si Yuichiro. Maka Shinoa pun nyerang si Shikama Doji ini tadi, tapi disitulah letak kesalahannya. Kelihatannya apa yang dilakukan Shikama Doji ini adalah sebuah umpan aja, dan Shinoa memakan umpannya itu tadi. Jadi karena Shinoa ini membantu Yuichiro, dia masuk ke alam bawah sadarnya Yuichiro, dan dia mau menolong orang kesayangannya ini, secara nggak langsung berarti dia itu sudah mengikuti rasa keinginan dalam hatinya dia. Dia yang selama ini udah bertahan supaya nggak pengen apa-apa, nggak punya passion apa-apa, nggak tertarik dengan apa-apa selama ini gitu ya, tiba-tiba pengen menyelamatkan Yuichiro, orang yang dia sayangi. Dan disitulah letak kesalahannya. Benteng tebal, tembok tebal yang udah dibangun sama Shinoa supaya tubuhnya nggak diambil alih sama Shikama Doji, akhirnya mulai runtuh dan Shikama Doji jadi mengincar Shinoa. Maka Yuichiro sama Asuramaru dilepas dan dia langsung nyamperin si Shinoa. Shinoa-nya mau dibawa pergi, dan sekalipun si Shinoa-nya udah berusaha ngelawan, semuanya nggak berguna. Akhirnya meskipun dikejar sama Yuichiro, percuma, Shinoa berhasil dibawa kabur, dalam artian ya kesadarannya berhasil diambil alih sama Shikama Doji. Maka dari itu Yuichiro-nya sadar nih kalau ini, wah ini masalah ini aku malah bawa masalah. Aku niatnya pengen nyelamatin dia, tapi malah sekarang dianya malah dibawa gitu kan sama si monster ini tadi. Maka dia langsung segera balik ke dunia nyata gitu ya, dia balik ke alam sadar, dan begitu mata yang terbuka, dia ngelihat si Shinoa itu jantungnya udah berhenti. Nah, kita geser sekilas nih ya ke para vampir yang lain. Jadi kita ngelihat si Saito nih, si Rutger Stanford, mantan progenitor kedua, dia itu di daerah Ikebukuro ternyata. Jadi di sini dia nyadar ya, dia notice rasanya semua vampir di seluruh dunia itu ngerasain gitu. Kalau si progenitor pertama, orang yang menjadi vampir pertama kali ini, ayahnya mereka lah bisa dibilang, itu barusan aja muncul nih, entah di mana, tapi rasanya ini orang barusan menunjukkan bahwa kehadirannya. Pun hanya dengan para progenitor lainnya di Sangguyem Kyoto, mereka semua juga notice, oh ini masalah ini progenitor pertama tiba-tiba nongol, kita harus segera nyari ini orang gimana pun caranya. Nah, kita balik lagi ke kondisi Shinoa yang lagi kritis. Ternyata dia itu mengalami gejala di mana dia berubah menjadi vampir. Jadi bola matanya itu, retina matanya berubah, dan itu kata Mika, ini gejala orang berubah jadi vampir. Maka gara-gara hal itu Kuretonya kan udah tenang gitu. Ibaratnya selama ini dia tuh ketempelan, tapi karena si monsternya ini, si Shikama Doji-nya udah nempelin orang lain, udah ngerasukin orang lain, si Shinoa, maka udah enteng dia. Dia langsung ambil tindakan, itu Shinoa kita bawa ke lab. Jadi dia langsung manggil semua tim medisnya, semua dokternya, dibawa, langsung digotong lah Shinoa ke labnya. Tapi kita nggak ngerti nih, Kureto nih memang niatnya pengen menolong atau barangkali dieksperimen gitu kan. Maka Yuichiro-nya bilang, kamu ini bakal nyelamatin dia kan? Ini aku minta maaf gitu, karena seharusnya aku tuh nyelamatin dia, harusnya aku ngelindungin dia, dan dia harusnya juga nggak masalah, nggak kenapa-kenapa, tapi dia sekarang malah jadi kayak gitu gara-gara tadi nolongin aku, dimana aku dan iblisku itu harus berhadapan dengan monster yang beberapa saat belakangan ini tuh kalian takutkan. Nah, Kuretonya kan kaget gitu ya, kok kamu kok ternyata bisa ngelihat, kok kamu bisa ketemu, dan kamu malah bertarung dengan si monster ini tadi. Kamu itu siapa? Yuichiro-nya karena dia nggak punya ikatan apa-apa ya, dia nggak ngerti gitu, dia polos gitu, aku ya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi yang pasti kelihatannya si monster ini itu punya hubungan denganku dan iblisku di masa lalu, tapi aku bener-bener nggak ngerti apapun, secuil ingatan pun nggak ada. Terus si Mika-nya meringatin Yuichiro gitu kan, itu kan maksudnya informasi yang cukup penting gitu kan, maksudnya jangan seenaknya langsung dibilangin aja, jangan langsung kamu tuh sama Kureto tuh nggak bisa percaya langsung gitu kan. Jadi jangan asal ngomong aja, jangan asal jeplak ngomong. Tapi Yuichiro-nya bilang ya nggak masalah gitu, maksudnya ini kondisinya mendesak, kondisinya penting. Dan dia bilang ke Kureto, kalau kamu mau melihat, kamu mau bereksperimen terhadap aku dan ingatanku, silahkan, aku izinkan, tapi selama itu bisa menolong Shinoa, pastikan kamu bakal ngebantu, bakal nyelamatin Shinoa. Maka ya udah, si Kuretonya langsung merintahin pasukannya dia buat bawa si Yuichiro untuk dibawa ke lab supaya jadi bahan eksperimennya dia. Bakal dicari tahu nih, bakal diobok-obok nih ingatannya Yuichiro. Kok bisa ini orang katanya punya hubungan dengan Shikama Doji ini tadi. Nah, kemudian si Yuichiro dibawa, Mikaelanya juga berusaha untuk tenang gitu. Dia coba mengamati keadaan nih, dia harus ngambil langkah apa, tindakan apa yang paling bijak. Sedangkan si Kureto-nya diajak bicara sama Guren. Si Kureto-nya bilang dia sekarang udah lebih rileks, udah lebih santai, karena ya nggak dihantui siapa-siapa, nggak diikutin siapa-siapa nih, udah pindah ke Shinoa, dan rasanya itu lebih baik karena dia kan adiknya Mahiru.
Nah terus Kureto tanya nih ke Guren, ini kamu kan ada kaitan kan ya dengan si Yakuya Yuichiro itu kan, kamu kan dulu yang nyelamatin dia, yang nemuin dia, ketemu dengan anak ini, tahu anak ini dari mana? Nah si Gurennya bilang, aku tahu dari Mahiru. Jadi Mahiru dulu sebelum dia mati, dia itu berhubungan, dia berkoneksi dengan si Saito, dengan Rigger Stanford, yang mana kita tahu kalau si Saito ini adalah pemimpinnya, kayak kepalanya sekte Yakuya. Terus di situ ada sinyanya kaget gitu kan, dia belum pernah denger tuh, maka dia kan kaget, dia tanya, kamu nggak pernah bilang selama ini kalau ternyata kayak gitu, kita kan temen gitu loh maksudnya. Terus si Kuretonya bilang, kelihatannya masih banyak hal ya yang masih kamu sembunyikan, tolong kasih tahu aku, bilang sama aku apa aja sih yang kamu sembunyikan. Terus si Gurennya bilang, aku nggak bisa, aku nggak mau, karena nanti bakal ada hal buruk yang terjadi kalau aku beberkan segala hal yang terjadi di masa lalu yang berkaitan tentang Mahiru. Yang mana maksudnya kejadian Owari no Seraph itu 8 tahun lalu. Nah terus si Shinya dengar hal itu kan, dia bersimpati lah sama temennya gitu. Maksudnya kelihatannya tuh, maksudnya selama 8 tahun ini kita itu berteman, tapi kok kelihatannya tuh kamu memendam sebuah beban sendiri gitu ya. Kok kelihatannya ada hal yang kamu sembunyikan dari kami. Nah si Shinya ini mau mendekat ke arah Guren, tapi Gurennya bilang, stop, jangan mendekat gitu ya. Ada hal memang yang nggak bisa aku ceritakan, itu lebih baik nggak aku ceritakan daripada yang ada malah hal-hal buruk terjadi nantinya. Terus Kuretonya lanjut bicara, dia coba menghubungkan semua yang terjadi itu kan. Dulu itu si Mahiru kan dikendalikan nih sama si Kamadoji, berarti kelihatannya kalau sampai si Mahiru ini berhubungan mencari koneksi dengan si Saito ini tadi, si mantan Uragenter kedua, berarti kelihatannya mereka berdua ini kan mencari cara nih untuk bisa mengalahkan, untuk mengendalikan si Kamadoji. Apa yang terjadi dulu itu sesuai dengan dugaanku seperti itu. Si Gurennya bilang, ya aku nggak ngerti, aku nggak tahu detailnya, yang pasti aku cuma disuruh untuk mencari si Rigger Stanford ini tadi, si mantan Uragenter kedua ini. Dan akhirnya aku malah menyelamatkan si Yuichiro ini. Pokok banyak hal yang kemudian disembunyikan sama Guren gitu ya, nggak bisa dia bicarakan. Sampai akhirnya Kureto tuh tanya, sebenarnya tujuan kamu tuh apa sih? Maksudnya yang kamu incar selama ini tuh apa? Kamu tuh dibelenggu oleh hal apa? Si Gurennya diem doang, tapi dijawab oleh si Mbak Kunti Mahiru yang dia udah ngerti gitu ya. Jelas yang membelenggu dia adalah cinta dan persahabatannya dia dengan orang-orang di sekitarnya 8 tahun lalu. Nah kita berpindah ke Shinoa nih yang lagi dibawa ke lab, yang udah kondisinya lagi kritis. Semua dokternya, semua tim medisnya itu pada bingung gitu kan, pada ini gimana cara nyembuhinnya nih, orang ada manusia berubah jadi vampir di depan mata, mereka nggak ngerti gimana caranya. Nah kemudian si duo vampir, si Ferit sama Crowley, mereka ikut masuk ke labnya ini tadi. Mereka itu awalnya sempat bicara, ini kita juga harus bergegas nih, kita juga ngerasain tadi nih ada progenitor pertama muncul. Nah sekarang tujuan kita adalah kita harus nemuin dia lebih cepat daripada ayah kita, yaitu si Saito. Nah Ferit sama Crowley-nya ini datang ke arahnya si Shinoa, dia bilang ke arah dokternya nih, ke tim medis semuanya, halo semuanya, kalian ngerti nggak nih caranya? Ini ada orang manusia berubah jadi vampir, kalian emang tahu cara menghentikannya kayak gimana, cara nyembuhinya gimana? Jelas para tim dokter nggak ada yang ngerti gitu kan, karena mereka cuma manusia biasa ini di luar pengalaman mereka. Maka si Ferit bilang, aku ngerti caranya, aku tahu gimana cara untuk memulihkan dia, menghentikan perubahannya dia, transformasi dia jadi vampir. Maka izinkan aku untuk menolong kalian, izinkan aku untuk menyelamatkan si kecil Shinoa ini. Maka ya udah si Feritnya datang ke arahnya Shinoa, Shinoanya udah kelihatan kayak menderita banget lah, kesakitan banget lah. Dan si Ferit mengerti hal itu, proses itu dimana ada perubahan nih dari manusia menjadi vampir. Dan si Feritnya langsung bilang, ini akan aku coba hentikan, akan aku coba selamatkan. Crowley-nya tanya gitu kan, kamu emang ngerti nih caranya buat menghentikan manusia yang berubah jadi vampir? Si Ferit-nya langsung jawab, aku tahu caranya, dan caranya adalah kita harus membunuh orangnya sebelum dia berubah jadi vampir. Maka si Ferit langsung cabut pedangnya dia dan mau ditusuk ke arahnya si Shinoa. Dan setelah itu kita bahas di part selanjutnya. Jadi itu aja untuk part kali ini, part ke-14 chapter 7475. Aksi Buya semakin memanas, ditunggu aja tiap minggunya update-nya seperti apa. Silahkan di-like videonya, kalau kalian suka pembahasan kali ini jangan lupa berkomentar, di-share ke teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di-follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterashai minasan.